Jadi saudaraku, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan kita orang muslim. Padahal paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan kafir. Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ya Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman kamu itu masuk neraka, Abu Lahab. Cuba bayangkan, paman Nabi disebut dalam Al-Quran masuk neraka, paman satunya tidak boleh kamu istighfar. Jadi saudaraku, kita syukur kepada Allah dan kita selalu berdoa. Doa yang paling banyak Nabi SAW berdoa apa? Aisyah berkata, doa yang paling banyak Nabi SAW berdoa apa? Apa doa yang paling Nabi SAW sering membacanya? Ada yang tahu? Ada yang tempe ya? Doa masyhur Nabi SAW selalu membacanya. Bagaimana kita mau bersama Nabi SAW tapi doa yang paling, kita tidak ngomong apa doa Nabi SAW yang banyak, satu aja yang paling Nabi SAW paling banyak. Bukan. Tak dengar? Enggak. Ada lagi? Pak mau nikah lagi tapi tak tahu doa. Coba doa masyhur kita sering membacanya. Tanya Ustaz Google ya. Siapa? Apa? Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Itu doa Aisyah berkata paling banyak Nabi SAW membacanya. Ya Allah, wahai yang membolak balik hati manusia, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Itu doa Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub. Kenapa? Karena bisa jadi orang muslim esok menjadi orang kafir, orang kafir besok menjadi orang muslim. Jadi enggak banyak. Karena itu jangan rasa diri kita itu sangat kuat. Kita orang muslim lah, sudah orang muslim. Jangan. Selalu doa, ya Allah, tetapkanlah hati kita pada agamamu ya Allah. Selalu doa ini. Ini paman Nabi SAW meninggal dalam keadaan seperti ini. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Karena itu saudara-saudaraku, belajar tauhid itu paling penting dalam kehidupan kita. Lebih penting dari kerja. Artinya jangan pergi kerja, duduk di rumah belajar tauhid saja. Bukan. Tapi sudah selesai kerja, belajar tauhid. Ada kajian aqidah, hadirlah kajian aqidah. Ada YouTube macam-macam, syarah buku-buku aqidah, buku-buku fiqh sesuai sunnah, untuk kita tahu siapa Allah. Karena orang yang menang, yang betul-betul menang. Kenapa? Aqidah itu penting sekali untuk kita belajar. Kenapa penting kita belajar tauhid? Karena orang yang meninggal dalam keadaan tauhid masuk syurga. Orang yang meninggal dalam keadaan syirik masuk neraka, tidak keluar dari neraka. Karena juga belajar tauhid dan belajar aqidah itu lebih penting dari air yang kita minum. Ini bukan air, ini apa? Saya coba dulu. Saya tahu tapi saya pura-pura tak tahu. Bismillah. Kalau Mas Asif tidak ada, tidak minum air tebu dia. Lebih penting dari air tebu, lebih penting dari air minum, lebih penting dari makanan, lebih penting dari semuanya, lebih penting dari angin. Kenapa? Karena kalau kita belajar aqidah, kita selamat pada hari kiamat. Ini buat kita hidup, tapi aqidah buat kita hidup di sana dengan keadaan yang baik. Belajar aqidah buat kita bagaimana buat kita bisa jawab dalam kubur, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Itu pertanyaan yang buat kita lulus, bukan SMB, SMA, kuliah, enggak. Orang mau sampai jadi doktor, jadi profesor, macam-macam, tapi tanya tentang aqidah tak faham.
Surat Al-Fatihah tak bisa membacanya. Pintar di urusan dunia, kaya, lancar semuanya. Tapi dalam keadaan agama bagaimana? Semua dunia ini akan habis. Orang kaya akan meninggal, tinggalkan semuanya. Orang miskin akan meninggal, tidak rasa miskin sama sekali nanti. Semuanya sama. Yang akan menang di sana orang yang belajar akidah. Karena dia bisa jawab, "Man Rabbuk?" "Rabbi Allah." Karena dia tahu siapa Allah di dunia. Tapi kalau tidak tahu siapa Allah, bagaimana? Ma dinuk? Apa agamamu? Kalau tidak belajar agama, kalau tidak belajar bagaimana salat, kalau tidak belajar bagaimana salatul rahim, bagaimana dia jawab agamaku Islam? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Kalau dia tidak hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bisa jawab nabiku adalah Muhammad? Tak boleh, tak bisa. Kalau tidak hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, bagaimana akidah Nabi? Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sama keluarganya? Bagaimana sama orang muslim? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhlaknya semuanya? Bagaimana dia bisa jawab Nabiku Muhammad? Bagaimana? Nah, itu orang yang Nabiku Muhammad, yaitu orang yang tahu sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Tapi orang ini sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Tapi Ustaz Fulan itu ngomong, Ustaz Fulan itu Ustaz besar, masyhur, 10 juta subscribe-nya. Apa nih? Kita ikut subscribe? Karena ada orang ngomong seperti ini. Ada Ustaz yang ikutnya di YouTube hanya 5.000 orang atau 10.000. Dia jawab Ustaz yang 7 juta atau 8 juta. Katanya, lihat aja subscribe-mu dan lihat subscribe-nya. Ini sekarang kita tahu ini yang benar atau yang tak benar dengan subscribe. Ajaib ini ya. Luar biasa ini. Pada hari kiamat ada Nabi datang sendiri. Tidak ada orang yang ikutnya. Satu subscribe pun enggak ada. Itu Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat ada Nabi datang dengan kaumnya full iman seperti Nabi Yunus. Ada Nabi yang datang dengan ma'ahur raht, ma'ahur rahtan. Ada ikutnya 10 orang. Ada yang ikutnya 100 orang. Dari ribuan, dari jutaan, ada 100 orang ikut dia. Nabi. Bukan Ustaz. Nabi. Ikut dia 10 orang. Nabi Nuh, Allah SWT berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Qalil yani sedikit. Yani yang tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali yang sedikit. Berapa orang saja? 950 tahun dakwah. Hanya berapa orang yang ikutnya Nabi Nuh. Dan ada Nabi yang datang pada hari kiamat, ma'ahur rajul ma'ahur rajulan. Ada Nabi SAW datang, ada Nabi pada hari kiamat datang, yang ikutnya 2 orang yang masuk Islam. Datang masuk syurga, ini Nabi Fulan. Karena Allah SWT berfirman, minhum man qasasna alaik. Ada Nabi-Nabi yang kita sebut namanya untuk kamu. Wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kita tidak ceritakan sama sekali. Banyak Nabi, ribuan Nabi. Datang, masuk syurga, ada 2 orang samanya. Ada yang masuk syurga, ada 1 orang samanya. Ada yang datang pada hari kiamat, Nabi, tidak ada orang samanya. Ini sampaikan dakwah untuk kaummu. Ini ada Allah, ada ini satu Tuhan. Tidak ada orang ikutnya. Jadi lihat subscribe-nya dan lihat subscribe kamu. Ajaib ini. Ini ustaz besar. Katanya tidak sesuai Quran dan Sunnah. Enggak, kamu tak lebih paham dari dia. Dia lebih paham. Dia paham bahasa Arab, dia paham nahwu saraf, dia paham Quran dan Sunnah, dia hafal Quran, hafal hadis. Ya, tapi Allah SWT berfirman, ayat yang jelas, yang tafsir ulama ini dari zaman dahulu sampai sekarang artinya begini. Ini hadis Nabi SAW dari zaman Nabi SAW bersabda ini. Ulama yang syarah hadis, yang jelaskan hadis, semuanya ngomong begini. Tapi kamu juga tidak paham lebih dari ustaz itu. Enggak, bukan saya. Ulama yang besar. Kamu juga tak paham lebih darinya. Entahlah. Karena itu yang bisa jawab Nabiku Muhammad yang hidup sunnat Nabi SAW.
Tidak ada masalah siapa orang yang ikutnya. Tidak masalah siapa orang ustaz itu, kaya, masyhur, atau orang miskin, atau orang yang tidak terkenal. Karena itu mungkin satu orang aja yang tidak terkenal di dunia, terkenal di sisi Allah. Karena dia orang saleh, karena akidahnya benar. Karena orang yang belajar akidah, walaupun tidak ada orang kenalnya, tauhidnya benar, tapi di sisi Allah besar. Dan ada orang yang sangat kaya, sangat masyhur, sangat ustaz, tapi di sisi Allah tidak ada kedudukan sama sekali. Karena bohong tentang Allah, bohong tentang Nabi SAW misalnya. Jadi saudara-saudaraku, masih kita di urusan akidah dan tauhid, karena urusan itu sangat penting. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, syirik adalah kezaliman yang besar. Kita bilang juga akidah itu penting karena dakwah semua nabi. Semua nabi an i'budullah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Menyembah Allah dan jauhkan diri kalian dari Tuhan selain daripada Allah yang semuanya batil itu. Dan akidah tauhid dan belajar tauhid itu mengampuni dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis qudusi, kalau kamu wahai hambaku, kalau kamu datang dengan dosa sepenuh bumi ini, sebesar bumi, tapi kamu tidak melakukan syirik, aku ampuni dosa kamu tanpa fikir pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata yang terakhir di hidup kita kata la ilaha illallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ajar kita aqidah dan ilmu yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.